Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir untuk mengikuti Zoom class kali ini. Perkenalkan, saya sendiri Amalia Gata sebagai moderator, kemudian ada Nadine Salma Nursida sebagai narasumber, dan Feby Zuliana Putri sebagai notulis. Untuk Nadine Nursida, silahkan untuk memulai. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materinya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Kutipan tersebut dikatakan oleh Presiden ketiga RI almarhum B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem kefilsafatan berarti ajaran-ajaran tentang kenyataan yang berhubungan. Next. Masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Yang ketiga, pengertian nilai, moral, dan norma. Yang terakhir, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Next. Pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah salah satu kesatuan yang bulat dan utuh antara sila yang satu dengan sila yang lainnya agar mencapai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pokok-pokok pikiran Pancasila terbagi menjadi 4 sesuai dengan yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi perseorangan dan golongan, merupakan penjabaran sila ketiga. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan penjabaran sila kelima. Yang ketiga, sesuai isi sila keempat bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Yang keempat, negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam bermasyarakat dan bernegara, merupakan penjabaran sila pertama dan sila kedua. Next. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai yang terkandung dalam Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya mewujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pancasila sebagai nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
Nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan untuk mengatur pemerintah dan penyelenggara negara. Dalam hal ini termasuk prinsip hidup dan pedoman dalam bernegara. Oleh karena itu, semua unsur produk hukum dan undang-undang negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila adalah hasil pemikiran manusia yang bermanfaat sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan pemerintah untuk membuat undang-undang dan unsur hukum negara sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam bermasyarakat dan bernegara, masyarakat Indonesia menjalankan nilai, moral, dan serta norma yang ada di dalam Pancasila. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Saya mau tanya. Oh ya. Ya. Mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat? Baik, saya akan menjelaskan. Karena sila-sila dalam Pancasila hubungan sesuai dengan pengertian sistem kefilsafatan yang berarti ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan. Jadi sila-sila Pancasila itu saling berhubungan. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya Fatimah Zahra ingin bertanya, Ya, apa yang dimaksud dengan nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian dalam Pancasila? Terima kasih. nilai material berguna bagi unsur manusia. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nilai kerohanian adalah sesuatu yang berguna bagi rohani. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Karena tidak ada, terima kasih kepada Nadine Salma atas penyampaian materinya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Zoom class kali ini telah terlaksana. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah hadir. Akhir salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.